Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada KKN masa pandemi seperti ini mungkin sedikit berbeda ya, karena kali ini kita tidak melakukan KKN ini secara bersama-sama dengan teman-teman. Kita hanya melakukan kegiatan KKN ini di rumah masing-masing. Tapi it's okay, kita tetap melaksanakan kegiatan dengan tertib. Oke, sekarang saya ingin tampilkan kegiatan KKN dari minggu pertama sampai minggu keempat. Selamat menyaksikan. Minggu pertama. Data penduduk RT 2 RW 11. Kepala keluarga berjumlah 22 orang. Pekerjaan meliputi pegawai negeri, dokter wira swasta, dan karyawan swasta. Agamanya mayoritas Islam. Pendidikan yaitu sarjana 6 orang, tamat SMA 16 orang. Selanjutnya, Jumat berbagi. Di dalam pandemi seperti ini, banyak sekali anak-anak yang mengeluhkan tentang pembelajaran daring atau online. Karena itu, saya melakukan kegiatan belajar bersama anak-anak sekitar lingkungan rumah saya. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang kurang paham pembelajaran, meringankan tugas anak-anak, hidup saling tolong-menolong dan bersosial. Minggu kedua. Saya melakukan kegiatan membuat hand sanitizer dengan bahan alami dan dengan cara yang sangat mudah. Berikut cara-caranya. Dan setelah itu, saya membagikan cara-cara tersebut melalui media sosial WhatsApp. Lalu saya kirim ke grup warga setempat. Minggu ketiga. Pembuatan wedang uwu. Pembuatan wedang uwu ini saya lakukan bersama warga setempat. Wedang uwu sendiri dibuat dari bahan-bahan tradisional yaitu rempah-rempah, dan membuatnya sangat mudah sekali. Terlebih lagi pada era pandemi COVID seperti ini, wedang ini sangat bermanfaat. Warga masyarakat setempat selalu membuat wedang ini karena wedang ini dipercaya memiliki banyak khasiat, yaitu dapat menyembuhkan flu, batuk, pegal-pegal, masuk angin, dan juga dapat sebagai pelega tenggorokan untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Saya memilih kegiatan ini dikarenakan bahan-bahannya sangat mudah dicari dan khasiatnya sangat banyak. Selanjutnya, Jumat berbagi. Pada kegiatan kali ini, saya berkunjung ke rumah warga yang memiliki usaha kayu jati Belanda. Di sini saya melihat-lihat bagaimana cara pembuatan kerajinan tersebut. Ekspor kayu jati Belanda dapat disulap menjadi kursi, meja perabotan rumah, dan berbagai kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Serat kayu jati Belanda memiliki tekstur yang sangat bagus, sehingga banyak yang memilih jenis kayu ini menjadi beragam kreasi yang menarik. Karena masih banyak beberapa warga yang belum bisa bertatap muka, untuk itu saya menyampaikan sosialisasi ini secara virtual. Di sini saya menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang tepat dan langkah-langkah mencuci tangan. Minggu keempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrul Zaki. Saya pemilik bisnis usaha konveksi dan desain serta pakaian yang bernama Wichis Studio. Awal mula merintis usaha ini sejak waktu SMA. Jadi waktu SMA itu saya tertarik dengan dunia clothing sehingga saya punya sebuah brand yang bernama waktu itu Absurd.ltd. Kemudian waktu lulus SMA saya melihat peluang yang cukup luas dan menjanjikan dari sebuah jasa konveksi, sehingga akhirnya berbekalkan pengalaman dari mempunyai sebuah brand, saya terjun ke dunia konveksi. Alhamdulillah pada waktu itu 2019 setelah saya lulus SMA, jasa konveksi pembuatan kaos saya mendapatkan respon yang baik, terutama dari teman-teman sekitar dan relasi saya. Sehingga pada 2020 bulan Maret tepatnya, alhamdulillah sekarang sudah bisa mempunyai official store sebagai tempat konsultasi dan proses pemesanan di konveksi saya. Modal awal sendiri saat itu pada tahun 2019 setelah lulus SMA, modalnya dapat dari hasil freelance desain. Jadi dulunya itu waktu SMA saya nyambi nerima orderan desain, terus uangnya saya tabung, sama itu hasil jualan brand kaos itu juga uangnya saya tabung. Kemudian waktu akhir SMA saya beli komputer sebagai modal saya, seharga berapa ya dulu itu sekitar 6 juta. Jadi modal awal saya itu 6 juta saya belikan untuk komputer sebagai fasilitas untuk memproses pesanan. Kan dulunya awalnya saya pakai laptop, tapi waktu itu laptop saya speknya itu masih bisa dibilang di bawah standar lah, kurang memumpuni kalau untuk mengejar orderan. Jadi saya putuskan untuk upgrade perangkat, itu membeli komputer sekitar 6 juta. Terus setelah itu saya memutar otak supaya bisa mendapat orderan kaos, yaitu dengan cara promosi terutama ke teman-teman saya, dan alhamdulillah banyak orderan waktu itu yang masuk. Kemudian uangnya saya kumpulkan sampai waktu itu pernah bulan November Oktober itu pesanan alhamdulillah banyak, uangnya saya kumpulkan lagi. Kemudian uang yang saya kumpulkan itu saya alokasikan pada 2020 awal itu untuk membangun office ini. Untuk modal office sebenarnya tidak terlalu besar ya, karena office saya sendiri terletak di rumah saya, masih di karangan rumah bisa dibilang. Jadi tanahnya sudah ada, bangunannya sudah ada, tinggal saya renovasi dan menambah fasilitas untuk menunjang bisnis saya. Untuk aset total mungkin bisa saya perkirakan sekitar 25 juta untuk office saya. Mungkin segitu untuk modal awal saya. Untuk perbandingan pemasukan atau omset waktu belum pandemi dan pandemi pun cukup terasa juga. Waktu itu sebelum pandemi pada 2019 yaitu saat saya merintis, itu pemasukan cukup tinggi, pesanan cukup banyak, dikarenakan pada saat itu relasi saya terutama kebanyakan dari event-event, dari baik event organizer yang bersifat dari pemerintahan maupun secara instansi sekolahan terutama. Itu kan mereka, dari situ saya mendapat pesanan yang cukup banyak.
bisa dibilang misalnya pada bulan Oktober November 2019 saat itu sebelum pandemi, omset per bulannya bisa sampai sekitar 20-30 juta. Itu waktu belum pandemi pada bulan November Oktober. Omset segitu saya dapat karena mendapat pesanan yang cukup banyak dari pihak-pihak event. Kemudian saat pandemi dampaknya cukup terasa ya, karena di pandemi kali ini dampaknya tidak ada event-event yang dapat berjalan dikarenakan regulasi-regulasi dalam tindakan pencegahan penyebaran virus corona, sehingga bisnis saya secara signifikan cukup terdampak. Dengan tidak adanya event, otomatis jumlah kuantitas pesanan yang datang berkurang dan omset saya pun juga turut berkurang. Misalnya saat pandemi kali ini saya ambil rata-rata per bulan range omset saya di angka sekitar 5 juta sampai 10 juta. Jadi cukup terasa juga. Ya sekian untuk pandemi. Untuk upaya saat ini dalam menghadapi pandemi, saya membuat sebuah produk untuk mengisi pemasukan dari konveksi. Misalnya saya membuat produk yang sedang tren atau demand-nya tinggi seperti masker ini. Saya membuat masker dan alhamdulillah respon pasar cukup bagus. Untuk masker ini keuntungannya juga cukup banyak, bisa mencapai sekitar 100% untuk keuntungannya. Dan kemudian saya juga menjual baju produksi saya sendiri untuk menambah pemasukan saya di saat pandemi ini. Selain itu saya juga menerima pesanan-pesanan desain untuk tetap menjaga cash flow supaya stabil di masa pandemi seperti saat ini. Di minggu terakhir ini, saya sedang menempelkan poster tentang pencegahan COVID-19. Saya memberikan edukasi ke masyarakat melalui media poster yang ditempel di berbagai area. Maksud dari kegiatan ini utamanya adalah untuk edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan virus corona. Adapun lokasi penempelan poster yaitu sekitaran tembok rumah warga, agar mudah dibaca oleh warga. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat serta dapat mengedukasi masyarakat agar lebih tanggap dalam menghadapi COVID-19. Selanjutnya, Jumat berbagi. Oke, terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa terus jagalah kesehatan dan patuhilah protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.